Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati angku-angku niniak mama alim ulama cerdik pandai sungguh bendang dalam nagari, dan kami hormati ibu-ibu bunda kandung limpapeh rumah dan gadang, dan kami yang hormati bapak pengurus masjid nama masjid apa? Al-Ikhlas Padang Gadang. Dan seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingganya kita sampai saat kini, sampai detik kini, alhamdulillah masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju masjid kita untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dari pagi sampai pagi bola balik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan harus kita ingat nikmat Allah jadikan kawak, harus kita syukuri. Allah lagi kawak kesehatan. Alhamdulillah sehat asranya pada saat ini. Alhamdulillah badan kita sehat sehingga kita dapat berkumpul di siko di rumah Allah bersama-sama. Yang kedua, kita perlu nikmat Allah berupa rezeki atau kekuatan. Alhamdulillah sampai kini rezeki awak lain dimurahkan oleh Allah. Alhamdulillah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Allah bagi awak kesempatan. Kalau kita cari sanak saudara kita yang lain, kita cari kiri jo kanan, mungko jo belakang, lah do nang kurang. Ada tahu dulunya sama-sama jawa di masjid. Sairi yang sejalan jawa kamu saji. Sama-sama berkarah kita kapai kepulang di masjid. Kini inyo ndak ada lagi. Mungkin inyo tabari yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Alhamdulillah kita masih dibagi oleh Allah kesehatan pada saat ini. Dan juga Allah beri awak kesempatan. Allah beri awak kesempatan. Kalau kita cari sebahagian sanak saudara kita, famili kita nyolak sibuk di dalam bulan Ramadan. Sibuk untuk mempersiapkan Idul Fitri. Sedangkan puasa berjalan baru 2/3, ini orang sibuk untuk persiapkan Idul Fitri, sehingga tidak sempat ini hadir lagi untuk kamu saji. Alhamdulillah kita lapang waktu kita untuk kamu saji. Dan yuk kita paling maha diadiakan Allah, yang paling tinggi diadiakan Allah, nikmatnya adalah nikmat iman. Iman, nikmat, hidayah. Sebab tidak seluruh manusia diajarkan oleh Allah hidayah. Kalau rezeki, kalau setia, seluruh manusia dapat. Lain namanya manusia, ada rezekinya, dia kesehatannya. Tapi yang namanya nikmat iman, nikmat hidayah, tidak seluruh manusia dapat. Percaya? Percaya. Coba kita lihat. Menurut data kita umat Islam yang terkadang di Asia Tenggara, di Indonesia awak 80%. Berapa? 80%. Apakah kalau diagih oleh Allah ke seluruh umat Islam itu hidayah, mungkin musaji musalah ada temuan. Ya? Mungkin musaji di musalah itu ada temuan tanpa beribadah. Nyatanya
yang beribadah tuh berapa persen? Yang ikut beribadah, yang ikut menyemarakkan Ramadan, yang ikut sholat, ikut berjamaah di masjid berapa persen? Jadi buktinya itu Allah tidak seluruh awak dia bagi hidayah, tidak seluruh manusia dia bagi hidayah. Ikulah nikmat dan paling gadang di awak. Sebab nanti bukan haratur kita banggakan ke Allah. Bukan awak gagah kalau tiba di tiba merancak indah, tetapi adalah amal ibadah awak, iman awak nak awak adokan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kirimkan salawat dan salam kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita terdengar ada orang menyebutkan Nabi Muhammad, sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin itu kita berharap nanti, harapan awak nanti kita diagai pertolongan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jarak awak jauh Nabi jauh lah sampai balik abad. Wa tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah bertemu sahabat Nabi. Maka kita merasakan kecintaan akan Nabi, maka kita banyak-banyak bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterangga ada orang membaca Nabi Muhammad, sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam. Bapak jemaah yang berbahagia, pada malam ini kita akan mencoba menyampaikan kuliah Ramadan kita. Sebenarnya kita ketahui, lah sama-sama kita dengar bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuan puasa di akhir ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa, yaitu derajat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, mungkinlah ada cok kita dengar, mungkinlah terdengar ada tiap malam, akhirnya Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ada hadis lain mengatakan man qoma, namun tujuannya sama. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di dalam hadis Nabi ko ada dua yang harus kita penuhi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan derajat takwa. Yang pertama kerajokanlah man shoma ramadhana imanan. Kerajokanlah puasa itu, kerajokanlah ibadah itu dengan iman. Sebab yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus untuk orang yang beriman. Kalau dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas, seluruh manusia terpanggil. Kalau di dalam Al-Qur'an tidak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi kita termasuk orang yang beriman. Bagaimana wak? Lah kita ucapkan dari awal. Lah kita pengakuan kita Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barangkali kita baca sehari semalam. Waktu baca asyhadu an la ilaha illallah, nantakana dewa, nantabayang dewa. Hendaknya waktu kita membaca syahadat, nantakana dewa orang asyhadu an la ilaha illallah, bahwa yang wajib kita sembah itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Yang wajib kita patuh itu adalah Allah. Itu pengakuan kita, itu adalah ikrar kita, perjanjian kita dengan Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Jadi apabila datang panggilan Allah, apapun bentuk panggilan Allah, maka wajib kita melaksanakannya. Karena kita lah beriman kepada Allah. Datang panggilan Allah, hayya 'alas shalah, keiman awak mengatakan lah datang panggilan Allah.
Bang, takanaro Allah lah menjawab untuk beribadah, untuk salat. Apabila terang ada azan, hendak kita acuhkan berarti iman kita sedang kurang. Kata Nabi, iman itu bisa naik, bisa kurang. Apabila iman kita sedang naik, kita pelihara supaya jangan sampai turun. Apabila iman kita turun, kita usahakan kita naikkan, kita usahakan iman kita naik taruh. Kadang-kadang ini itu ibu jemaah yang berbahagia. Kalau kita cari musalla musajid pas Ramadan penuh, hendak tamu musajid di musalla. Habis Ramadan, tiba Idul Fitri, tiba bulan lain, tinggal sen lain, mudah-mudahan mati biswa. Yang lain Allah sibuk dengan kehidupannya. Kalau memang kita Allah dididik di dalam Ramadan untuk meramikan musajid, tentu di luar Ramadan kita ramikan juga musajid kita, karena kita telah terbiasa di dalam Ramadan. Itu yang pertama. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, pertama laksanakan ibadah itu dengan rasa keimanan kurang. Yang kedua, orang yang ingin mendapatkan ibadah ampunan Allah harus beramal itu dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Yang ikhlas mengarajukan suatu amal ibadah itu dengan lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Kita kerajukan puasa lillahi ta'ala. Kalau ikhlas itu lawannya dari lawan dari ikhlas itu adalah riya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal itu tergantung jo niat manusia. Niatnya, kalau niatnya lillahi ta'ala berarti nyo ikhlas. Tapi kalau nyoba niat ingin dipuji manusia, ingin dihormati manusia, ingin paling di hadapan manusia, berarti inilah jatuh ke riya. Kalau kita beramal dengan riya, sia-sia amal kita. Salamualaikum. Apakah salamualaikum kita beramal ikhlas atau tidak? Takkanlah tu tahu kita sendiri. Kita yang bisa menilainya. Orang lain tidak bisa menilai. Yang bisa menilai amal bidah itu awak. Apakah kita ikhlas atau tidak? Nah, selanjutnya ikhlas itu kata para ulama ada 3 golongan, ada 3 tingkatannya. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah lillahi ta'ala, mengerajukan suatu ibadah lillahi ta'ala, mengharapkan balasannya di akhir dunia. Contoh, inyo bersedekah banyak-banyak, mudah-mudahan rezeki dia murah di dunia. Apa kalau nyo bertani, mudah-mudahan rancak pertanian. Kalau nyo menggali, mudah-mudahan lancar gali. Kan itu harapannya. Nyo banyak tahajud, sembahyang duha, sunacang, mudah-mudahan Allah dia ketenangan ini duit tantram, damai di hidup di dunia. Itu orang pertama. Mulia? Mulia Ibu? Mulia tidak? Mulia. Yang kedua, seseorang melaksanakan ibadah lillahi ta'ala, mengharapkan balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Diharapkannya nanti amal ibadah itu dibalas oleh Allah di akhirat. Ini sembahyang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dunia dapat masuk surga. Ini banyak bersedekah, mudah-mudahan pahalanya nanti bermaili di akhirat. Itu harapannya di atas dunia. Itu harapannya di akhirat nanti ini beramal di dunia. Nah, kita cari yang ketiga, ibu-ibu jemaah yang berbahagia. Iko yang perlu kita, yang ketiga yang perlu kita ini orang nuangkan. Lah tahu pun ketiga? Lah tahu? Allah tahu ketiga? Alur bantuan, alur sampaian. Iya. Yang ketiga adalah seseorang beramal, seseorang beribadah lillahi ta'ala
tabayang di dalam hatinya, takana di pikirannya kalau amal ibadah itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain ada itu beramal. Inyo Allahu Akbar ini serang sembahyang. Takana aja dalam sembahyang tu, dalam solat itu amal ibadah takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia awak kan indah. Awak maruan balasan di dunia, balasan di akhirat. Sebaiknya kita yang ketiga kita pakai. Kita menghadap kepada Allah, takut amal ibadah tidak diterima oleh Allah, tentu kita beribadah itu lebih berhati-hati. Kalau kita beramal untuk dapat balasan di dunia, kita kadang-kadang beramal lalai. Walaupun kita beramal untuk mengharapkan ikhlas di akhirat, kita beramal masih lalai. Kalau yang ketiga kita terpakai, kita takut amal ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, tabayang di awak nanti yang akan kita terima seandainya amal ibadah kita tidak diterima. Contoh ini ibu jamaah yang berbahagia. Umur awak lah 60. Kalau awak belah balik letaklah 5 balik tahun. 5 balik tahun ke bawah awak nak dihitung. 5 balik tahun katut dihitung. Kalau 60 umur kita dikurang 5 balik, lah barang tahun kita beribadah. Sampai pula 5 tahun. Lah selama tu dia beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula 5 tahun lah lebih seperumur dia beribadah tidak diterima oleh Allah. Kira bakal hidup di dunia cuma sekali. Ada 2 kali hidup di dunia? Indah. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah sekali kau. Alangkah malangnya kita nasib kita nanti. Jadi bapak jemaah yang berbahagia, kita renungkan. Makanya apabila kita selesai salat, jangan kita tagak dulu. Dan kita melengah dulu. Surat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita tagak. Tetaplah duduk di tempat kita salat. Kadang-kadang ibu jamaah yang berbahagia sudah Assalamualaikum kiri ke kanan lari. Nyo lari tagak langsung. Seolah-olah inyo tidak butuh kepada Allah. Lah selesai salat Allah habis perkara. Yang begitu indah. Sebab kalau kita renung katakan ada amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berdoa ada di sesudah salat. Maka kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Sedangkan Nabi barang beristighfar sehari semalam. Barang 100 kali. Rasulullah itu. Awas ya. Lain termasuk keluarga Nabi, lain termasuk sahabat Nabi, lain termasuk tabi'in. Indah. Awak umat ulah kau jual. Tentu tabayang doa amal ibadah kita diterima, istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak. Sudah tu berzikirlah kepada Allah. Kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 33 Allahu Akbar 33. Sudah tu kita berdoa. Kita berdoa. Yang pertama kita doakan dulu kepada orang tua kita. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma. Sudah tu baru kita berdoa. Jo hati kita yang paling dalam kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah di hati kita yang paling dalam. Kalau perlu kita jauh dari ayam matu kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Minta. Tidak usah tidak tentu tidak bahasa Arab tidak, pakai bahasa awak. Ya Allah, lah sekian tahun dan hidup ya Allah. Lah sekian tahun dan beribadah ya Allah. Terimalah iman ibadah ya Allah. Jangan engkau tolak. Seandainya engkau tolak ya Allah, celaka hidupnya nanti. Dia tekan boleh berdoa pada itu. Lain, kita. Kini dia oleh Allah kesempatan. Kesempatan dari Allah. Allah pertemukan nak je Ramadan. Wak tahu Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka sebanyak mungkin kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita diterima. Kalau kita renungkan, mungkin kita bertemu di Ramadan yang akan datang.
Allahu a'lam. Jangan jo Ramadan yang akan datang bata mulai. Jo salat subuh belum tahu ke bata mulai. Kini wak masih bisa bersama-sama salat Isya jo tarawih, nanti lari setelah disorakkan orang di masjid. Kan yo, jadi anggaplah iko Ramadan yang terakhir di awal. Kalau kita menggunakan Ramadan itu sebaik-baiknya, kita gunakan dengan seelok-eloknya. Karena belum tahu Ramadan yang akan datang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwi amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikanlah ibadah itu dengan tuntunan Allah, dengan ajaran Islam. Karena begini ya, banyak amal ibadah itu yang menyalahi, yang keluar dari syariat Islam. Maka kita pelajari, apapun bantuannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena begini ya, banyak amal ibadah itu yang dah melenceng dari ibadah. Lihatlah ibu-ibu jemaah ibadah bara banyak macam ibadah kini. Maka kita harus berhati-hati, kita pelajari. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Maka kita pelajari Al-Qur'an itu, kita renungkan Al-Qur'an itu. Kata Nabi, kata Allah dalam surat Al-Baqarah yang pertama, yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Indah ada yang ragu dalam Al-Quran itu, Allah nyata seluruhnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Baca caranya kita pelajari. Sedangkan ayat pertama sih turun Iqra, 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 bacalah. Ayat kita baca ayat-ayat Allah. Kita pelajari ayat Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, Allah berikan ancaman. Banyak ancaman di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah At-Taha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan danka. Sia-sia yang berpaling, orang-orang tidak mau mengamalkan Al-Quran, Allah agih kehidupan yang sempit. Allah agih kehidupan yang sempit. Tentu kita orang sudah kini. Seandainya hati wa tidak tenang, hati wa tidak tentram, walaupun cukui dawa, rumah gagah, foto banyak, tapi hati wa tidak tenang, berarti mungkin kalau lah jauh dari Al-Quran. Sebab kini jadi ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu di perkara-kara sedurang. Akhirnya Allah pula sambuh gala di namanya. Akhirnya Al-Quran itu tidak sesuai dengan manusia. Al-Quran tidak sesuai dengan manusia. Seharusnya akal manusia itu disesuai dengan Al-Quran, bukan Al-Quran disesuai. Itu tabaliyah. Itu namanya Quran tabaliyah. Jadi awak sesuaikan pendapat awak tu, pikiran awak tu jual Al-Quran. Karena banyak ini yang merusak Al-Quran. Kita tahu kalau nanti orang taruh-taruh mau bawa Al-Quran, jauhan awak dari Al-Quran, akibatnya nanti jual anak awak, generasi awak nanti apakah masih berkorban kepada Al-Quran? Apakah masih berkorban kepada Allah, masih berpegang kepada Al-Quran? Tentu diawak lain tiangnya. Akhirnya Nabi, setiap pemimpin akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kita pemimpin dari rumah tangga, pemimpin dari masyarakat. Kalau tidak kita ajarkan Al-Quran, nanti dipinta pertanggungjawaban dari Allah. Kawak. Kalau orang tua di rumah nanti ditanya ke anaknya, anak awak lain tidak diajarkan Al-Quran, lain tidak dituntunan Al-Quran. Kalau tidak nanti minta pertanggungjawaban dari Allah nanti di akhirat. Lain apa bertanggung jawab? Lain yang bertanggung jawab nanti. Kalaulah nanti dipertanggungjawabkan, jua awak akan menjawabnya. Sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena kita arahkan anak awak supaya anak awak itu berpegang kepada Al-Quran. Karena
Cobalah cari ini ibu jemaah yang berbahagia. Banyak di antara generasi kita yang tak tahu baca Quran. Ada orang nikah disuruh baca Quran tak pandai. Siapa salah? Disuruh anak nikah pandai baca Quran, ditanya oleh Pak Kuan, indah. Kita sebagai orang tua malu nak? Kita sebagai orang tua malu nak? Yo. Makanya sebelum itu terjadi, kita arahkan anak awak untuk membaca Al-Quran. Kita arahkan anak awak mempelajari Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Seelok-elok kamu, serancak-rancak kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tuh, orang yang utama adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sudah tu diamalkannya, itulah yang paling beruntung. Jangan doakan, kita ingin kita hidup tanah, amal kita diterima oleh Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Jangan banyak ancaman Allah di dalam Al-Quran itu, orang yang berpaling dari Al-Quran banyak. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita kembali, kita beramal itu harus ikhlas. Ikhlas itu ada tingkatannya. Jadi kalau ingin kita amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita pelajari. Kata Nabi, talabal ilmi faridatun ala kulli wa muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Indah do mau sekian tidak wajib mempelajari Al-Quran, wajib. Kamilah gaib, kamilah tuh baca dan mempelajari Al-Quran. Baca dan mempelajarinya mudah. Setiap ada majelis taklim, setiap ada pengajian, setiap ada ceramah, kita hadiri, kita dengar. Setiap yang disampaikan oleh ustaz, setiap yang disampaikan oleh buya, kita amalkan. Dan yang disampaikan oleh ustaz, yang disampaikan oleh buya itu kan Al-Quran, maka kita amalkan. Bapak jemaah yang berbahagia, jadi kita hidup sekalinya, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Selagi dia adalah kesempatan, mari kita gunakan kesempatan. Kalau kita rasanya dulu jarang ke masjid, jarang beribadah, mari kita beribadah. Kalau kita tidak jauh ke masjid, mari kita masjid. Jangan sampai nanti akhir hidup di dunia awak mati di antara orang ke masjid. Jangan sampai awak mati masuk masjid. Waktu awak disembahyangkan orang. Ia bertuju Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Jangan sampai nanti pada awak tabunju ada di dunia awak masuk kubur baru orang baca Al-Quran tu awak. Jangan sampai mulai itu. Bang ini ada kesempatan bersedekah lah selagi ada kesempatan. Jangan orang bersedekah untuk awak nanti. Kalau orang bersedekah untuk awak tak sakit dapat. Kalau awak bersedekah tentu sempurna dapat dia awak. Itulah Bapak jemaah perlu kita renungkan. Apakah amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala, perlu kita renungkan. Karena kesempatan diberikan oleh Allah hanya sekali itu awak. Itulah pengajian kita pada malam ini. Banyak maaf ibu-ibu jemaah yang berbahagia. Kalau ada kata-kata yang salah, ambo minta maaf. Kita disudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.